Hai semuanya, welcome back to my channel. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga kabar kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat selalu. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku. Nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan tentang lain-lain. Buat kalian yang selalu setia nonton video aku, thank you banget udah hadir lagi di sini. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang minimalism lagi, yaitu adalah tips supaya punya lebih sedikit barang. Jadi ini bukan tentang declutter ya, tapi ini sebelum ada barangnya, tips-tips supaya kita nggak punya banyak barang gitu ya, supaya kita nggak banyak declutter. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Yang pertama adalah spend less. Jangan beli. Iya nggak sih? Itu kan gampang banget ya. Kalau kita nggak mau punya barangnya, ya jangan beli. Mungkin kalau misalnya kita nggak beli, kita tetap dapat barang dari mana? Kalau dikasih. Tapi nggak sebanyak kalau misalnya kita beli. Jadi harus dikurangin membelinya. Hindari diskon, itu penting. Apalagi buat kita-kita yang masih baru belajar gaya hidup minimalis, mungkin masih sering banget tuh tergoda sama yang namanya diskon. Dimana saat diskon, ya udah kita beli aja dulu, padahal kita nggak butuh. Apalagi sekarang lagi zamannya online shop, gampang banget kita ngerasa bosan di rumah dan akhirnya scrolling dan browsing di e-commerce. Itu juga salah satu tempat yang paling bahaya. Kalau kita bosan dan browsing di e-commerce, akhirnya kita bisa check out barang yang nggak kita butuhkan. Jadi harus hati-hati dan tetap mindful. Aku terus-terusan ingetin untuk menggunakan shopping list. Jangan lupa, setiap kalian ngelihat sesuatu yang lucu, pengen sesuatu yang baru, masukin dulu di shopping list. Jangan langsung beli, karena kadang impulse buying kita itu cuman karena kita lapar mata doang. Jadi tahan, sabar, taruh dulu di shopping list, dan setelah itu kita pikirkan lagi. Tips yang kedua, want less atau jangan banyak maunya. Ini berhubungan sama si yang banyak belanja tadi ya. Kalau kita lebih telusuri lagi ke dasarnya, ya kita harus dari diri kita sendiri. Mindset kita harus kita ubah, yaitu apa? Rasa berkecukupan. Itu kan sebenarnya salah satu intisari dari gaya hidup minimalis nggak sih? Bahwa kita hidup dengan berkecukupan. Makanya aku selalu bilang, kalau kalian yang baru mau coba gaya hidup minimalis, coba ubah juga mindset kalian. Karena ini bukan cuma sekedar soal barang. Kalau misalnya mindset kita sudah berubah dari banyak maunya jadi lebih sedikit maunya, otomatis pasti kita jadi lebih sedikit membeli barang. Nah, tips yang ketiga adalah choose experience dan stuff. Jadi kita itu kurangin banyak mau untuk beli barang, tapi boleh banyakin mau untuk pengalaman yang baru. Kayak contohnya nih, sekarang aku tuh sama suamiku punya beberapa bucket list, yaitu salah satunya adalah menembak. Kayak kita pengen banget nyobain nembak gitu loh, kan ada ya latihan menembak. Seenggaknya pengen coba satu kali aja gitu. Aku pengen tuh sekarang banyakin experience daripada ngumpulin barang gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita ngumpulin experience, pertama nggak ada clutter, yang kedua itu lebih membekas di memori kita. Buat aku akan lebih milih hadiah jalan-jalan sama orang-orang tercinta daripada aku dikasih handphone baru, komputer baru. Enggak. Kalau untuk hal-hal kayak gitu, kayak udahlah, kalau misalnya aku memang butuh, ya aku akan nabung untuk beli. Tapi waktu bersama orang-orang yang kita sayang, itu menurut aku jauh lebih berharga. Jadi coba kita ganti mindset kita juga untuk lebih memilih membeli experience atau pengalaman daripada membeli barang-barang. Tips yang keempat adalah buang rasa bersalah kalian. Jadi aku saranin kalian tonton video aku yang ini, dimana ini adalah tentang kebohongan-kebohongan yang sering muncul dalam pikiran kita saat kita declutter. Jadi salah satunya adalah kita itu punya rasa bersalah. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kalau kita declutter, selama barang itu memang tidak kita butuhkan. Karena biasanya saat kita declutter, pikiran kita itu mengeluarkan berbagai macam alasan yang bikin kita nggak jadi declutter. Jadi menurut aku kebanyakan dari kita juga nyimpen barang yang sebenarnya kita tahu
bahwa kita nggak butuh, kita nggak suka, kita nggak pengen, itu karena rasa bersalah. Ya misalnya karena barang itu adalah barang yang dikasih orang lain, atau misalnya karena kita belinya mahal, atau misalnya barang itu limited edition dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu cuma ada di pikiran kita doang. Menurut aku kalau misalnya barang itu benar-benar bernilai, ya bisa aja sih difoto ya. Kayak sekarang aku lebih milih untuk kalau aku misalnya punya satu barang yang sentimental dan memang tidak perlu aku simpan, aku akan foto dan simpan fotonya. Karena apa? Saat aku lihat fotonya, itu kenangannya balik lagi kok tanpa aku perlu menyimpan barangnya secara fisik. Jadi sebenarnya rasa bersalahnya itu tuh cuman kayak pikiran kita aja sih. Jadi kita harus belajar juga untuk bisa melepaskan barang-barang. Tips yang kelima ini berhubungan sama yang tadi aku bilang buang rasa bersalah, yaitu adalah loosen your grip. Jadi grip itu kayak kita menggenggam suatu hal yang sangat erat. Semakin kita erat menggenggamnya, itu semakin sakit loh. Kayak, iya nggak sih? Coba kalian genggam koin dan kalian genggam keras-keras, itu tangan kalian sakit. Gitu ya. Tapi kalau kita makin longgarin, ya udah itu akan lepas tanpa ada rasa sakit. Jadi balik lagi ke dalam mindset dan pikiran kita sendiri. Kita harus bisa melepas barang-barang tersebut. Aku nggak nyuruh untuk langsung declutter atau untuk melepas semua barang, enggak. Makanya aku selalu saranin buat kalian yang baru belajar declutter, bisa mulai belajar dari yang box method, dimana kalian itu simpan barang-barangnya di box tertentu dulu gitu ya. Jadi kalian sambil nunggu, kalian bisa mikir lagi bener nggak barang itu dipakai dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kalian juga harus melonggarkan genggaman kalian. Jangan kalian juga ngotot untuk enggak, pokoknya aku harus simpan, padahal kalian tahu bahwa rumah kalian udah penuh, udah nggak ada tempat nyimpen, nyari barang ini itu susah. Kalian tahu tuh hal-hal kayak gitu, tapi kalian tetap bersikeras enggak, aku pokoknya akan simpan. Nah itu harus coba dilonggarin genggamannya. Tips yang keenam adalah eksperimen. Jadi ini cocok banget untuk jenis-jenis declutter. Karena ada banyak jenis declutter, kalian bisa bereksperimen tuh. Cara mana yang cocok sama kalian. Kalian bisa bereksperimen. Berapa sih jumlah baju yang bisa kalian simpan? Jangan tanya ke aku, kakak jumlah baju anakku kira-kira berapa ya? Aku nggak tahu, karena jumlah itu tiap orang beda. Dan aku sendiri, aku bukan orang yang mementingkan angka. Karena kalau kalian belum tahu nih, aku selalu bilang, aku itu praktikal minimalis. Artinya aku tidak terpatok sama angka. Tapi aku patokannya adalah selama barang itu aku butuhin, ya aku simpan. Selama barang itu aku pakai, aku akan beli. Jadi bukan soal aku cuma punya baju nggak boleh lebih dari 20 items. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku memikirkan praktisnya gitu loh, gimana barang-barang yang aku punya membuat aku lebih produktif, membuat aku lebih mudah gitu menjalani hidup. Nah ini bisa kalian coba di dalam gaya hidup kalian gitu. Coba aja misalnya, misalnya dalam 1 bulan ini aku mau pakai 3 kaos, terus 1 celana panjang, dan seterusnya. Cukup nggak? Kalau misalnya dalam 1 bulan itu ternyata cukup nih cuma pakai segini, berarti tandanya bisa kalian punya barang sebanyak itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa disesuaikan lagi, coba lagi dan coba lagi. Tips yang ketujuh adalah be your own gatekeeper. Apa sih maksudnya? Kalian tuh jadi penjaga rumah kalian sendiri. Kalian yang tahu barang apa yang masuk ke dalam rumah kalian dan kalian yang jaga itu. Untuk orang-orang ada yang suka pakai cara one in, one out. Tapi kalau aku jujur nggak pakai cara itu karena balik lagi, aku itu praktikal minimalis, jadi nggak peduli soal angka. Tapi kalian bisa coba cara ini kalau misalnya kalian suka untuk nyimpen angka yang sama. Maksudnya kalian peduli soal angka gitu ya. Misalnya kayak baju kalian cuma boleh 20 dan lain sebagainya. Kalian yang jadi penjaganya sendiri. Kalian yang tahu, kalau aku bawa barang ini dari mall ke dalam rumah, aku akan taruh di mana barang ini? Aku bisa nggak rawatnya barang ini? Berapa kali sih aku bakal pakai barang ini? Itu kalian yang jadi penjaganya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu yang akan jadi filter kalian sebelum kalian membawa masuk suatu barang baru. Terus ini tuh berhubungan sama free samples ya, karena jujur dulu aku itu kayak orang yang gila free sample. Kalau misalnya kita datang ke satu department store atau ke toko kecantikan, mereka punya free sample, terus mereka bagi-bagiin, aku kayak oke, terima semuanya, mau semua free sample. Padahal ternyata itu nggak cocok di kulit aku. Aku tahu bahwa aku nggak suka wanginya. Aku tahu bahwa krim-krim itu bisa bikin muka aku jerawatan. Tapi kayak aku seneng aja dapetin free sample, jadi aku ambilin semua. Nah, sejak jadi seorang minimalis dan aku lebih mindful tentang barang-barang yang masuk ke rumah aku sekarang nolak aja.
Karena apa sih gunanya kita bawa ke dalam rumah? Kecuali memang kita tahu nih, misalnya kita tinggal sama kakak atau misalnya sama orang tua kita, dan kita tahu memang, oh itu sampelnya cocok tuh dipakai sama orang tua kita, oh cocok ini nih buat kakak kita, ya nggak apa-apa, karena kita udah tahu bahwa kita akan kasih ke kakak kita. Tapi kalau misalnya saat kita ambil free sample itu tanpa kita tahu mau kita pakai atau mau kita kasih ke siapa, menurut aku itu sayang banget ya, itu sama aja kita ngumpulin sampah. Kecuali makanan. Aku masih suka banget kalau misalnya dulu kayak ada sampel-sampel makanan, tapi kayak sekarang udah nggak ada sih ya karena pandemi. Tapi dulu kan kayak kalau kita supermarket itu banyak banget sampel makanan atau minuman. Nah itu aku suka, tetap mau jadi minimalis atau enggak itu aku tetap suka, karena ya udah abis, aku nggak perlu bawa sampahnya, aku nggak perlu bawa barangnya, dan kalau aku nggak suka juga aku nggak harus beli gitu ya, jadi win-win solution. Nah tips yang terakhir yaitu adalah buang barang yang duplikat atau multiple items if make sense. Artinya apa? Kalau misalnya kalian cuma butuh satu, keep satu. Tapi kalau misalnya kalian butuh dua, ya udah nggak apa-apa. Contoh ya, aku itu nggak punya satu gunting, aku punya 2 gunting. Kenapa? Karena satu gunting aku itu untuk keperluan bersih. Ibaratnya untuk aku kan budgeting pakai kertas ya, dan aku juga suka journaling. Nah aku butuh gunting untuk kayak kertas dan lain sebagainya. Tapi aku punya satu gunting lagi untuk di dapur, di mana itu adalah gunting daging. Karena menurut aku jauh lebih gampang, lebih praktis, bahkan nggak perlu talenan. Aku bisa langsung cek. Jadi aku seneng banget motong pakai gunting. Jadi kita nggak harus punya semua barang satu gara-gara kita seorang minimalis. No, makanya aku bilang aku itu nggak peduli soal angka. Yang aku pedulikan adalah praktisnya, atau gimana barang-barang ini membantu aku untuk menjalani hidup gitu ya. Jadi kalau aku merasa gunting basah dan kering kan nggak bisa jadi satu, ya udah aku harus punya 2 gunting. Masa aku pakai gunting daging buat gunting kertas, terus gunting kertas, gunting lem aku pakai buat ngegunting daging, kan gak make sense gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak butuh multiple items, ya udah nggak usah. Jadi sebenarnya saran aku sih ya sebagai seorang minimalis, intinya adalah be mindful dengan barang-barang yang kita bawa masuk ke rumah. Kalau memang tidak butuh, lebih baik dikasih orang atau didonasikan. Karena dengan kayak gitu kita tahu bahwa seenggaknya barang itu bisa berguna di orang lain. Jadi segitu aja video aku hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat dan bisa membantu kalian. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, kasih like kalian. Dan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Dan buat kalian juga yang belum join dalam grup Telegram, bisa langsung klik, akan aku taruh link untuk joinnya di kolom deskripsi di bawah. Kalau gitu, sekali lagi thank you banget untuk kalian semua yang udah nontonin video aku hari ini. Semoga kita semua bisa segera ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!